Pangkalan TNI Angkatan Udara Samratulangi merupakan pangkalan udara Lanut tipe A sesuai dengan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau nomor Perkasau /46/12 Romawi /2020 pada tanggal 22 Desember 2020 tentang peningkatan status pangkalan TNI Angkatan Udara Samratulangi dari tipe B ke tipe A. Dalam mengemban tugas TNI Angkatan Udara di Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara, peningkatan Lanut Samratulangi menjadi tipe A didasari pada nilai strategis keberadaan lanut ini yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, serta adanya alur laut kepulauan Indonesia, ALKI 2, serta ALKI 3. Berdirinya Lanut Samratulangi ini berawal pada tahun 1939, pemerintah Belanda membangun lapangan udara untuk kepentingan militernya. Lapangan udara berukuran panjang 1.650 meter dan lebar 90 meter tersebut dikenal dengan nama lapangan udara Kalawiran. Kemudian tahun 1942, Kalawiran jatuh ke tangan tentara Jepang. Periode 1957 sampai 1958 terjadi pemberontakan Permesta. Dalam usaha menumpas pemberontakan Permesta, Tentara Nasional Indonesia melaksanakan operasi gabungan memakai nama sandi Operasi Merdeka. Operasi tersebut bertujuan merebut Sulawesi Utara sebagai ibu kota Manado dan daerah sekitarnya seperti Gorontalo, Sangiheta Laut, Morotai, Jailolo, Palu, dan Donggala. Tanggal 15 Mei 1958, 4 pesawat B-25 Mitchell dan 5 pesawat P-51 Mustang berhasil menghancurkan pesawat-pesawat musuh di Mapanget dan Tasuka. Sore harinya, pesawat B-25 Mitchell dan pesawat P-51 Mustang kembali mengadakan serangan udara di Jailolo dan Morotai. Tanggal 17 sampai 28 September 1958, membantu pasukan darat guna menghancurkan pasukan Permesta dengan mengenakan pengintaian dan pengamanan dari udara di daerah sekitar Maluku, Tondano, Tomohon, dan Amura. Tanggal 18 Mei 1958, pesawat P-51 Mustang yang diterbangkan oleh Kapten Udara Dewanto berhasil menembak pesawat B-26 Invander Permesta yang diterbangkan oleh Alan Launer Pope, seorang penerbang berkebangsaan Amerika yang disewa oleh pemberontak Permesta. Ketika lapangan udara Mapanget diduduki oleh AURI, pasukan gerak cepat, maka saat itu juga fungsi sebagai pangkalan penunjang operasi udara beralih di Mapanget dengan staf komando berada pula di Mapanget bersama Komandan Kompi PGT Letnan Udara 1 Mustam. Kemudian Detasemen Angkatan Udara Manado dirubah statusnya menjadi Pangkalan Udara Samratulangi Manado. Staf komando kemudian dipindahkan kembali ke Mapanget dengan menggunakan bangunan tua peninggalan Belanda, Kantin Garuda, sebagai sarana perkantoran. Salah satu pengembangan yang saat ini sedang ditapaki oleh Lanut Samratulangi adalah eksistensi atau kehadiran perwakilan TNI Angkatan Udara di seluruh bandara yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi penting karena dalam konteks keselamatan penerbangan, baik sipil maupun militer, serta dukungan operasional penerbangannya, maka TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Lanut Samratulangi, harus hadir dan bersinergi dengan penyelenggara otoritas penerbangan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara demi menjaga keselamatan penerbangan. Satuan Polisi Militer adalah unsur staf pelaksana dan Lanut yang bertugas menyelenggarakan tugas fungsi kepolisian militer dan pembinaan terhadap kesiapan operasional kepolisian militer di satuannya, melaksanakan tugas dan penyidikan kriminal dan pengamanan fisik, melaksanakan tugas penegakan tata tertib, disiplin, dan penegakan hukum, serta lalu lintas militer, pengawalan dan protokoler terhadap pejabat, serta melaksanakan pengujian terhadap pembuatan SIM TNI, melaksanakan tugas pembinaan tuna tertib dan tahanan militer,
menyusun dan mengawasi rencana program kerja satuan, melaksanakan pembinaan teritorial terbatas, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan di luar Lanut. Dinas Operasi adalah staf pembantu dan Lanut yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasi, dukungan operasi udara dan penyiapan pangkalan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan kesiapan operasi, dukungan operasi, dan latihan pangkalan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kesiapan pelayanan penerbangan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan angkutan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan operasi keamanan serta pertahanan pangkalan udara. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kesiapan dukungan dalam rangka kegiatan operasi, mengadakan kerjasama dengan staf dan satuan di lingkungan Lanut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, melaksanakan evaluasi program kegiatan DISOPS, mengajukan saran dan pertimbangan kepada Dan Lanut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Dinas Personel adalah staf pembantu Dan Lanut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan tenaga manusia, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pembinaan personel dan tenaga manusia serta pelayanan personel, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan perawatan personel dalam bidang pangan, panggon, dan kaporlap, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kesamaptaan jasmani, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Lanut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, melaksanakan evaluasi program kegiatan dinas personil, mengajukan pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Dinas Logistik mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan matsista, pembekalan material, dan administrasi material, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penyiapan peralatan sarana bantuan dengan pembekalannya, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan Alkomlek, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan perencanaan pemeliharaan dan pelaksanaan pembekalan umum, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dukungan pelayanan bahan minyak dan pelumas baik untuk pesawat terbang maupun ranmor, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran senjata atau amunisi ke atau dari gudang senjata. Dinas Potensi Dirgantara adalah staf pembantu Dan Lanut yang bertugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara, merencanakan program pemberdayaan wilayah pertahanan udara melalui pembinaan potensi Dirgantara di wilayah Lanut, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan potensi Dirgantara di wilayah tanggung jawab Lanut, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan minat kedirgantaraan di wilayah tanggung jawab Lanut, merencanakan dan melaksanakan kegiatan komunikasi terhadap pemilik, pengelola, dan pengguna potensi Dirgantara di wilayah Lanut, melaksanakan penyebarluasan minat Dirgantara di kalangan masyarakat melalui pembinaan olahraga Dirgantara dan pramuka saka Dirgantara di wilayah tanggung jawab Lanut, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan karya bakti di wilayah Lanut, mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi bakti di wilayah tanggung jawab Lanut, mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dan Lanut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Rumkit tingkat 4 Lanut Sri
adalah pelaksana dan lanut yang bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, serta pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan bedah dan intensif, perawatan umum dan spesialistik, dan penunjang kesehatan dalam kegiatan rumah sakit. Menyelenggarakan dukungan kesehatan terhadap Lanut Sri, serta kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara di wilayahnya. Menyelenggarakan dukungan dalam pembinaan kesamaptaan jasmani, kesehatan jiwa, psikologi, dan uji badan. Menyelenggarakan kegiatan promotif dan preventif yang meliputi sanitasi, imunisasi, pelayanan kesehatan masyarakat, gizi, serta petugas lapangan kependudukan dan keluarga berencana. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat, dan menyelenggarakan kegiatan perawatan umum dan penunjang kesehatan di rumah sakit. Staf khusus adalah satuan kerja pembantu dan pelayanan dan lanut yang terdiri dari beberapa satuan kerja di antaranya ruang operasi, intelijen, hukum, penerangan, progar, pengadaan, pegas, GPL, Lambangja, Infolahta, Senkom, Sekretariat, dan Bintal. Satuan kerja terbuat mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, TNI Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemampuan pangkalan TNI Angkatan Udara Samratulangi menjadi modal utama TNI Angkatan Udara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara luar dalam menjalankan tugas TNI Angkatan Udara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dalam tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Lanut Sri bersama bisa.